setelah aku melahirkan. Ayahku yang kaya raya sengaja diam-diam datang ke rumah sakit untuk memberiku kejutan. Tapi saat melihat pakaian dan peralatan bayiku yang sederhana, dia langsung bertanya, "Nah, apa masih kurang uang 50 juta yang ayah kirim?" Aku kaget dan terdiam. Kukira ayah hanya bercanda. Lalu aku menjawab, "Aku pakai uang tabunganku ya dan kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidupku." Mendengar jawabanku, ayahku kaget. Wajahnya memerah. Dan saat suami dan ibu mertuaku masuk ke dalam ruangan, aku tak menyangka ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau disinfektan dan pengapnya udara adalah hal pertama yang menyambut kesadaran Anita. Perlahan, ia membuka mata. Ruangan ini terasa asing, namun sekaligus melegakan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya, terutama di bagian perut ke bawah, masih terasa tajam. Tapi rasa sakit itu tergantikan oleh kelegaan luar biasa saat ia menoleh ke samping. Di dalam boks bayi sederhana berbahan plastik bening, terbaring sosok mungil yang masih merah. Putranya. Tangis haru kembali menyelinap. Ia membelai pipi mungil itu dengan ujung telunjuknya. Semua rasa sakit selama berjam-jam di ruang bersalin seakan terbayar lunas. Anita membetulkan letak hijab bergonya yang sedikit miring. Ia memilih ruang perawatan kelas 3 di rumah sakit umum ini. Bukan karena ia tidak punya pilihan, tapi ini adalah pilihan yang paling masuk akal bagi keuangannya dan Hasan, suaminya. Ruangan itu berisi 4 ranjang. Meski saat ini hanya ranjangnya dan 1 ranjang lain di sudut yang terisi. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, menimbulkan suara berderit yang monoton, namun cukup untuk mengusir hawa panas. Ia menatap lagi bayinya. Selimut rajut berwarna biru muda yang ia beli di pasar beberapa bulan lalu membungkus tubuh mungil itu. Anita tersenyum. Ia ingat cibiran Ibu Risma, ibu mertuanya, saat ia menunjukkan selimut itu. "Kenapa beli yang murahan begini, Nit? Nanti kulit bayinya gatal. Kamu ini terlalu hemat, jadi orang kok pelit sekali sama anak sendiri." Hati Anita mencelos mendengarnya. Pelit? Ia hanya berusaha realistis. Hasan, suaminya, hanya seorang staf administrasi di perusahaan swasta. Gajinya pas-pasan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari di kota besar. Untuk menutupi biaya persalinan dan membeli perlengkapan bayi, Anita bekerja keras. Sejak hamil 6 bulan, ia mengambil pekerjaan freelance sebagai desainer grafis. Ia bekerja sampai larut malam, seringkali sampai punggungnya terasa kaku dan matanya perih. Ia menabung sedikit demi sedikit. Ia menahan keinginannya untuk ngidam makanan mahal. Ia menelan ludah saat melihat teman-temannya memamerkan tas atau baju baru. Semua demi si buah hati. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Ibu Risma, bahwa ia bisa menjadi ibu yang baik tanpa harus membebani suaminya. Hasan sendiri, Anita menghela napas. Suaminya baik, tapi terlalu penurut pada ibunya. Setiap kali Anita mengeluhkan sikap Ibu Risma, Hasan hanya akan berkata, "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu. Maklumi saja, beliau sudah tua." Hasan tidak pernah membelanya. Dan untuk urusan uang, Hasan selalu menyerahkan gajinya pada Ibu Risma untuk dikelola. Anita hanya diberi uang belanja harian yang seringkali kurang. "Aku harus kerja sambilan, Mas," ujarnya suatu hari. Hasan hanya mengangguk. "Ya sudah kalau kamu mampu. Asal jangan lupa tugas kamu sebagai istri." Anita tersentak dari lamunannya saat pintu ruangan berderi terbuka. Seorang perawat masuk, tersenyum ramah. "Sudah bangun, Ibu Anita? Gimana rasanya? Sudah bisa duduk?" tanyanya sambil mengecek infus. "Alhamdulillah, Sus. Masih ngilu, tapi senang sekali," jawab Anita, suaranya serak. "Bayinya sehat sekali, Bu. Ganteng. Beratnya 3,2 kilogram. Panjangnya 49 senti. Sempurna, puji suster itu. Ibu Anita hebat, ya. Selama hamil rajin kontrol, semuanya disiapkan sendiri. Suaminya tadi bilang ibu yang urus administrasi semua. Mandiri sekali." Anita hanya tersenyum tipis. Mandiri karena terpaksa. Ia baru saja akan bertanya kapan suaminya kembali, saat pintu ruangan itu kembali terbuka. Kali ini, bukan perawat, bukan pula Hasan atau Ibu Risma. Jantung Anita berdebar kencang. Sosok tinggi tegap dengan kemeja batik sutra mahal berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang tegas dan berwibawa tampak sedikit lelah,
namun matanya menatap lurus ke arahnya. "Ayah," bisik Anita, tidak percaya. "Pak Rahayu," ayahnya, melangkah masuk. Kehadirannya seketika membuat ruangan kelas 3 yang sempit itu terasa semakin sesak. Aroma parfum mahalnya mengalahkan bau disinfektan. Pak Rahayu adalah seorang konglomerat, pemilik jaringan bisnis yang menggurita. Anita adalah putri satu-satunya, namun ia memilih hidup sederhana setelah menikah dengan Hasan, pilihan yang awalnya ditentang keras oleh ayahnya. Hubungan mereka merenggang. Anita terlalu gengsi untuk meminta, dan Pak Rahayu terlalu sibuk untuk bertanya. "Ayah, kok tahu aku di sini?" tanya Anita, berusaha bangun duduk. Rasa sakit di perutnya kembali menusuk. "Ayah ini masih ayahmu, Anita," kata Pak Rahayu. Suaranya berat dan dalam. Ia tidak mendekat ke ranjang Anita, tapi matanya langsung tertuju pada boks bayi di sebelahnya. Asistennya, yang berdiri di belakang, membawa keranjang buah impor yang besar. Pak Rahayu mendekati boks bayi itu. Ia menatap cucu pertamanya. Wajahnya yang kaku perlahan melembut. "Laki-laki," gumamnya. "Iya, yah. Cucu ayah," kata Anita bangga. Pak Rahayu mengulurkan jarinya, menyentuh tangan mungil yang mencuat dari selimut. Namun, senyum di wajahnya perlahan luntur. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Dari ranjang besi yang catnya mulai terkelupas, ke kipas angin yang berderit, lalu ke selimut rajut biru muda yang membungkus cucunya. "Kamu di ruangan ini?" tanyanya, nadanya datar. "Iya, yah. Kelas 3. Yang penting bersih," jawab Anita, mulai merasa tidak nyaman. "Selimut apa ini? Kenapa kasar sekali bahannya?" tanyanya lagi, kali ini nadanya lebih tajam. Itu aku beli di pasar. Yah, bahannya lumayan bagus. Kok, sudah dicuci bersih?" Pak Rahayu terdiam. Wajahnya mengeras. Ia menatap putrinya lekat-lekat. Ada kemarahan yang tertahan di matanya. "Anita," panggilnya pelan, namun penuh penekanan. "Ayah sengaja datang diam-diam ke sini, mau memberimu kejutan. Ayah pikir kamu akan ada di kamar VVIP. Ayah pikir kamu akan memberikan yang terbaik untuk cucu ayah." "Ayah, aku..." Pak Rahayu mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Anita. "Tapi ayah lihat apa? Pakaian bayimu sederhana. Selimutnya murahan. Ruanganmu seperti ini." Ia mengambil napas dalam. "Nak, apa masih kurang uang 50 juta yang ayah kirim setiap bulannya?" Dunia Anita seakan berhenti berputar. 50 juta? Setiap bulan? Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan gugup. "Ayah, apa maksudnya? Ayah pasti bercanda. 50 juta? Bercanda?" Suara Pak Rahayu naik 1 oktav. Ayah tidak pernah bercanda soal uang. Apalagi untuk putri ayah satu-satunya. Jantung Anita berdebar kencang. Ia menatap ayahnya, mencari kebohongan di sana, tapi yang ia temukan hanya kemarahan yang jujur. Ayah nggak pernah kirim uang sebanyak itu. Aku pakai uang tabunganku sendiri dari kerja freelance. Yah, untuk semua biaya ini. Untuk kebutuhan hidupku." Hening. Kipas angin di langit-langit seakan berhenti berderit. Pak Rahayu menatapnya dengan mata membelalak. Wajahnya yang pucat karena lelah, kini memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang meluap. Ia mengerti sekarang. Ia mengerti kenapa putrinya tampak kurus dan kuyu. Ia mengerti kenapa cucunya hanya dibalut selimut murahan. "Kerja freelance?" desis Pak Rahayu. "Tabunganmu?" Tepat pada saat itu, pintu ruangan kembali terbuka. Suara tawa Ibu Risma yang melengking terdengar bahkan sebelum ia masuk. "Hahaha, Mas Hasan ini bisa saja. Nanti kita beli lagi tas model terbaru ya, Mas. Yang penting warnanya cocok." Hasan dan Ibu Risma masuk ke dalam ruangan. Tawa mereka seketika mati. Tangan mereka penuh dengan kantong belanjaan dari butik-butik mahal. Mata Ibu Risma yang tadi berbinar, kini membeku ngeri saat melihat sosok Pak Rahayu yang berdiri menjulang seperti dewa kemarahan di samping ranjang Anita. Keheningan yang pecah itu terasa memekakan telinga. Suara tawa Ibu Risma yang riang di koridor tadi masih terngiang-ngiang, kontras dengan suasana beku di dalam ruangan. Ibu Risma berdiri kaku di ambang pintu, tangannya masih memegang erat beberapa kantong belanjaan kertas dengan logo brand ternama. Di sebelahnya, Hasan, suami Anita, tampak seperti rusa yang terkejut di tengah sorotan lampu mobil. Wajahnya pucat pasi, dan kantong belanjaan di tangannya hampir terlepas. Anita menatap mereka. Lalu ia menatap kantong-kantong belanjaan itu.
Sebuah tas tangan kulit berwarna merah menyembul dari salah satu kantong yang dipegang Ibu Risma. Model yang ia yakini berharga jutaan rupiah. Lalu ia menatap selimut bayinya yang sederhana. Sesuatu di dalam kepalanya mulai berdenyut sakit. Pak Rahayu tidak bergerak. Ia hanya menatap kedua orang itu dengan pandangan tajam yang seolah bisa menguliti mereka hidup-hidup. Kemarahannya begitu kental, terasa seperti hawa panas yang memenuhi ruangan sempit itu. Ibu Risma adalah yang pertama memecah keheningan. Instingnya untuk menguasai keadaan segera mengambil alih. Ia buru-buru meletakkan kantong belanjaan di lantai, di luar ruangan, lalu memasang senyum yang dipaksakan hingga tampak seperti seringai. Loh, Pak Rahayu? Ya ampun, sudah datang. Kok tidak bilang-bilang? Alhamdulillah, akhirnya Bapak sempat juga menengok cucu. Sapanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa. Hasan ikut tergagap. Iya, Pak. Maaf kami baru kembali. Tadi, kami cari makan sebentar. Ia buru-buru menyembunyikan kantong belanjaan di tangannya ke belakang punggung, gerakan yang konyol dan sia-sia. Pak Rahayu tidak menjawab sapaan mereka. Matanya tidak beralih dari wajah Hasan dan Ibu Risma. Cari makan, desisnya. Cari makan di butik mahal? Ibu Risma langsung panik, namun ia berusaha menutupinya. Oh, itu titipan teman, Pak. Kebetulan saja tadi sekalian lewat. Kami ini baru dari kantin. Kok? Ayah, sudah, bisik Anita lemah. Ia masih bingung. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Kepalanya pusing. Ayah, ada apa ini? Pak Rahayu mengabaikan Anita. Ia melangkah maju, tubuhnya yang tinggi besar membuat Hasan dan Ibu Risma secara refleks mundur selangkah. Saya tanya sekali lagi, kata Pak Rahayu, suaranya rendah dan berbahaya. Hasan. Ibu Risma. Di mana uang 50 juta sebulan untuk putri saya? Kali ini, tidak ada tawa dari Anita. Yang ada hanya tatapan bingung yang perlahan berubah menjadi ngeri. Ia menatap suaminya, mencari jawaban. Hasan menelan ludah. Keringat sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Ia menatap ibunya, meminta bantuan. Ibu Risma segera maju. Wajah ramahnya yang palsu kini berubah menjadi wajah sedih yang dibuat-buat. Ia bahkan memegang dadanya seolah terkejut. Uang apa, Pak? 50 juta? Astagfirullah, banyak sekali. Serunya. Kami tidak mengerti, Pak. Justru kami ini yang pusing. Pusing? Ulang Pak Rahayu. Iya, Pak. Seru Ibu Risma, kini nadanya berubah menjadi tuduhan. Justru Anita ini, Pak, yang borosnya minta ampun. Bapak mungkin tidak tahu sifat asli anak Bapak. Sejak menikah dengan Hasan, dia boros sekali. Uang belanja dari Hasan itu tidak pernah cukup. Ada saja yang diminta. Minta inilah, minta itulah. Katanya ngidam, tapi kok ngidamnya barang-barang mahal terus. Dada Anita terasa sesak. Ibu, kapan aku minta barang mahal? Protesnya. Suaranya lemah, namun ada getar kemarahan di sana. Aku tidak pernah minta apa-apa. Halah, kamu jangan pura-pura lupa, Nit, balas Ibu Risma galak. Itu kamu minta beli baju hamil yang modelnya aneh-aneh. Kamu minta makanan dari restoran mahal. Hasan ini sampai pusing 7 keliling. Kami yang harus banting tulang menutupi kekuranganmu. Ini adalah kebohongan yang luar biasa. Anita ingat dengan jelas, ia hanya punya 3 setel baju hamil yang ia beli di pasar malam. Dan soal makanan, ia justru sering menahan lapar karena Ibu Risma memasak sangat sedikit dengan alasan, hemat. Ibu bohong, jerit Anita, air matanya mulai menggenang. Kapan aku boros? Justru aku yang kerja freelance untuk tambahan. Aku beli perlengkapan bayi ini semua pakai uangku sendiri. Ibu bahkan bilang aku pelit karena beli selimut murah. Nah, itu. Kamu freelance kan? Pasti uangnya kamu pakai foya-foya sendiri, kan? Tidak dikasih ke suami, tuduh Ibu Risma lagi, semakin menjadi-jadi. Ia merasa di atas angin karena Anita mulai menangis. Bapak lihat sendiri, kan? Ditanya baik-baik malah nangis. Cengeng. Hasan, kamu lihat istrimu ini. Hasan hanya bisa menunduk, tidak berani menatap Anita, apalagi ayah mertuanya. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya, air matanya mengalir deras. Ayah, itu tidak benar. Ayah, percaya padaku. Pak Rahayu menatap putrinya yang menangis di ranjang. Lalu ia menatap Ibu Risma yang berdiri pongah dengan wajah penuh kebohongan. Kemarahannya sudah mencapai ubun-ubun. Cukup, geram Pak Rahayu. Suaranya tidak keras, tapi menggelegar di ruangan itu.
Ibu Risma langsung terdiam. Pak Rahayu memfokuskan pandangannya pada Hasan. Hasan, saya tidak bicara dengan ibumu. Saya bicara denganmu. Sebagai suami putri saya. Hasan mengangkat wajahnya sedikit, bibirnya gemetar. Iya, Pak. Selama 3 tahun pernikahan kalian. Setiap bulan, tanggal 1, saya mentransfer 50 juta rupiah ke rekeningmu. Saya sengaja transfer ke rekeningmu, bukan ke rekening Anita, karena saya pikir kamu adalah kepala keluarga. Saya percaya kamu akan mengelola uang itu untuk kebahagiaan putri saya. Jantung Anita serasa diremas. 3 tahun. 50 juta. Setiap bulan. Kepalanya pusing menghitung. Itu jumlah yang sangat besar. Saya sengaja tidak bilang pada Anita, lanjut Pak Rahayu. Saya ingin dia merasa diurus dengan baik oleh suaminya. Saya ingin dia hidup nyaman. Tapi apa yang saya lihat hari ini? Pak Rahayu menunjuk ke selimut bayi. Putri saya melahirkan di kamar kelas 3. Cucu saya dibungkus kain murahan. Sementara kalian, ia menunjuk kantong belanjaan di luar pintu, baru saja pulang berfoya-foya. Pak, itu salah paham. Pak, gagap Hasan. Uangnya. Uangnya apa, Hasan? Tuntut Pak Rahayu. Uangnya dipakai untuk kebutuhan. Pak, untuk bayar cicilan rumah, mobil. Rumah? Pak Rahayu tertawa sinis. Rumah yang kalian tempati itu atas nama ibumu, kan? Dan mobil? Mobil siapa yang kamu cicil? Sejak kapan staf administrasi sepertimu bisa mencicil mobil mewah? Ibu Risma melihat situasi semakin gawat. Itu uang kami juga, Pak. Uang Hasan juga. Wajar dong kalau dipakai untuk keluarga. Untuk ibunya. Jadi, kata Pak Rahayu, kalian mengambil uang yang seharusnya untuk putri saya, dan kalian pakai untuk kepentingan kalian sendiri, sementara putri saya bekerja banting tulang sampai larut malam saat sedang hamil besar. Bukan begitu, Pak, elak Hasan. Anita sendiri yang mau kerja. Dia bilang bosan di rumah. Bosan? Ulang Anita lirih, hatinya hancur berkeping-keping. Aku kerja karena uang belanja darimu tidak pernah cukup. Mas, aku kerja karena ibu tidak pernah memberiku uang lebih untuk sekadar beli vitamin. Suasana kembali tegang. Pak Rahayu menatap menantunya dengan tatapan membunuh. Hasan, saya tidak mau dengar alasan lagi. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponselnya yang mahal. Tunjukkan saya rekening koranmu. Sekarang. Hasan membeku. Ini adalah akhir. Pak, jangan di sini. Pak, malu, cicit Hasan. Malu, bentak Pak Rahayu. Kamu menipu putri saya selama 3 tahun dan kamu bicara soal malu? Tunjukkan. Sekarang. Ponsel saya sinyalnya jelek. Pak, di rumah sakit. Dalih Hasan, sebuah kebohongan yang sangat lemah. Tangannya gemetar hebat, ia bahkan tidak bisa memegang ponselnya dengan benar. Jangan banyak alasan. Sudahlah, Pak, Bapak ini mau pamer kaya, ya? Tiba-tiba Ibu Risma berteriak. Mentang-mentang kaya, seenaknya menghina kami. Hasan ini juga kerja. Kami punya uang sendiri. Tidak butuh uang Bapak. Kalau tidak butuh, kenapa uang kiriman saya kalian pakai? Skakmat Pak Rahayu. Ibu Risma terdiam, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Pak Rahayu tidak bergeming. Ia menatap Hasan. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Hasan gemetar. Ia menatap ibunya, lalu menatap Anita yang menangis pilu di ranjang. Ia terpojok. Pak, jangan. Pak, saya tidak butuh melihat ponselmu. Potong Pak Rahayu dingin. Ia memencet sebuah nomor di ponselnya. Halo? Kirimkan semua bukti transfer bulanan ke rekening atas nama Hasan selama 3 tahun terakhir. Dan kirimkan juga pelacakan pengeluaran dari rekening itu. Saya mau sekarang juga. Pak Rahayu menutup telepon. Ia menatap Hasan dan Ibu Risma. Kalian pikir saya bodoh? Saya selalu memantau aliran dana itu. Saya hanya ingin mendengar pengakuan dari mulut kalian sendiri. Tapi kalian lebih memilih berbohong. Hasan dan Ibu Risma terduduk lemas di kursi tunggu yang keras di depan ruangan. Mereka tahu. Permainan sudah berakhir. Hening yang tercipta di ruangan itu terasa berat, lebih berat dari udara pengap khas rumah sakit. Kipas angin di langit-langit masih berderit, menjadi satu-satunya suara yang menemani detak jantung Anita yang terasa memukul-mukul telinganya. 1,8 miliar. Angka itu berputar-putar di kepalanya seperti gasing. 1,8 miliar rupiah. Selama 3 tahun. 50 juta setiap bulan.
Anita menatap ayahnya, lalu berganti menatap Hasan yang masih menunduk dan Ibu Risma yang wajahnya sepucat dinding. Ia mencoba mencerna informasi itu, mencoba menghubungkannya dengan kehidupannya selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh perjuangan. 3 tahun penuh hemat. 3 tahun penuh rasa bersalah karena merasa selalu kurang dan merepotkan. Tiba-tiba, serpihan-serpihan ingatan muncul di benaknya, kini dengan makna yang baru dan menyakitkan. Ia ingat, saat hamil 4 bulan, ia ngidam. Bukan ngidam makanan mewah. Ia hanya sangat ingin makan buah mangga harum manis yang matang pohon, yang harganya sedikit lebih mahal di supermarket. Ia memberanikan diri meminta pada Hasan. Hasan, seperti biasa, menyerahkannya pada Ibu Risma. Dan Ibu Risma berkata, "Untuk apa beli yang mahal? Di pasar juga banyak. Jangan boros." Esoknya, Ibu Risma pulang membawa mangga. Tapi mangga yang sudah separuh busuk, yang harganya diobral murah. "Makan ini saja." "Sama saja mangga," kata ibu mertuanya itu. Anita menangis diam-diam di kamar mandi, memakan mangga asam dan berserat itu sambil menahan mual. Sekarang ia tahu, di hari yang sama ia meminta mangga seharga Rp50.000, ada Rp50 juta yang masuk rekening suaminya. Ia ingat, saat kehamilannya masuk 7 bulan. Perutnya sudah sangat besar. Punggungnya sakit luar biasa. Tapi ia tetap memaksakan diri mengambil pekerjaan freelance desain. Ia harus mengejar tenggat waktu. Ia duduk di depan laptop di meja makan sempit, bekerja sampai jam 3 pagi. Bayinya menendang-nendang, seolah protes. Hasan keluar dari kamar, bukan untuk menemaninya, tapi untuk mengambil air minum. Hasan melihatnya, melihat wajah kuyu dan kantung mata yang menghitam. Apa yang suaminya katakan? "Jangan lupa besok pagi bangun. Siapkan sarapan ibu sebelum kamu berangkat kerja." Bukan, "Istirahatlah." Bukan, "Biar aku bantu." Hasan membiarkannya bekerja seperti itu. Hasan membiarkan istrinya yang sedang hamil tua banting tulang, padahal di rekening suaminya ada uang yang bisa dipakai untuk menyewa puluhan asisten. Ia ingat, saat ia pergi ke dokter kandungan. Dokter memberinya resep vitamin dan kalsium dosis tinggi. Janinnya sehat, tapi ibunya kurang nutrisi. "Harus minum ini ya, Bu Anita, biar kuat sampai lahiran," kata dokter. Anita melihat total harganya. Rp300.000. Ia tidak punya uang sebanyak itu dari sisa uang belanja harian yang dijatah Ibu Risma. Ia pulang dan menunjukkannya pada Hasan. Lagi-lagi, Ibu Risma yang menjawab. "Vitamin apa semahal itu? Akal-akalan dokter saja. Ibu dulu hamil Hasan 9 kali juga tidak minum vitamin apa-apa. Sehat saja. Minum saja tablet tambah darah dari puskesmas. Gratis. Jangan manja jadi orang." Malam itu, Anita menangis. Ia merasa gagal menjadi ibu bahkan sebelum bayinya lahir. Ia merasa tidak bisa memberikan yang terbaik. Akhirnya, ia diam-diam menghubungi klien freelance-nya, meminta pekerjaan tambahan yang bisa dibayar di muka. Ia menebus vitamin itu seminggu kemudian, dengan uang hasil jerih payahnya sendiri, dan ia harus berbohong pada Ibu Risma, bilang itu vitamin gratis dari temannya. Sementara ia merasa bersalah membelanjakan uang untuk kesehatan anaknya sendiri. Mereka, suaminya dan ibu mertuanya, ternyata sedang berpesta. Air mata Anita mengalir tanpa suara. Ini bukan lagi air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan, air mata penyesalan, air mata karena merasa begitu bodoh. "Nih, Anita, sayang." Suara Hasan terdengar gemetar, memecah lamunan Anita. Hasan mencoba meraih tangan istrinya. Anita menarik tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," desisnya. Ping. Ponsel Pak Rahayu berbunyi. 1 notifikasi. 2. 3. Email dan pesan masuk bertubi-tubi. Asistennya bekerja cepat. Pak Rahayu tidak perlu membuka laptop. Layar ponselnya yang lebar sudah menampilkan semua yang ia butuhkan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyala. "Hasan, panggil Pak Rahayu. Rekening koranmu bagus sekali." Hasan semakin menunduk. "Mari kita lihat," lanjut Pak Rahayu, suaranya tenang namun mematikan. "Bulan lalu. Tanggal 1, transfer masuk dari saya, Rp50 juta. Tanggal 2, penarikan tunai 10 juta. Tanggal 4, transaksi kartu kredit di restoran, makan enak, Rp3 juta. Oh, makan malam mewah, rupanya." Ibu Risma tampak gelisah. Tanggal 7, Pak Rahayu melanjutkan, transaksi di butik, cahaya terang, Rp25 juta. Ia mengangkat pandangannya dari ponsel, menatap lurus ke arah Ibu Risma.
Ini pasti tas yang ibu banggakan di arisan, kan? Yang ibu bilang hasil jerih payah Hasan? Ibu Risma terperangah. Bapak menguntit kami? Saya tidak perlu menguntit, balas Pak Rahayu dingin. Saya hanya melindungi aset saya. Dan putri saya adalah aset saya yang paling berharga. Kalian yang sudah salah menggunakannya. Pak Rahayu kembali menatap layar ponselnya. Lalu, 3 bulan lalu. Transfer masuk 50 juta. Minggu depannya, ada pembayaran uang muka mobil. Mobil sedan sport warna merah. Atas nama, Hasan. Mata Anita membelalak. Mobil? Mobil merah yang Mas bilang itu mobil kantor? Hasan tergagap. Itu bonus, Nit. Bonus dari kantor. Bonus? Pak Rahayu tertawa kering. Kantormu tidak akan memberi bonus sebesar itu, Hasan. Saya tahu persis gajimu. Saya tahu persis kinerja perusahaanmu. Yang ini, Pak Rahayu mengetuk layar ponselnya, adalah uang putri saya. Sudah. Cukup. Ibu Risma tiba-tiba berdiri. Ia tidak bisa menahannya lagi. Wajah pucatnya kini memerah karena amarah. Memang kenapa? Itu hak Hasan. Dia anak saya. Wajar kalau dia berbakti pada ibunya. Wajar kalau dia memberikan ibunya hadiah. Berbakti dengan uang hasil menipu istri? Tanya Pak Rahayu tajam. Menipu siapa? Balas Ibu Risma galak. Itu uang suaminya. Hak suaminya. Lagi pula, Bapak sendiri yang transfer ke rekening Hasan, kan? Berarti itu memang jatahnya Hasan. Bukan jatah Anita. Kalau memang untuk Anita, kenapa tidak transfer ke rekening dia saja? Karena saya percaya, geram Pak Rahayu, bahwa suaminya akan bertanggung jawab. Saya salah. Memang Bapak salah, seru Ibu Risma, merasa menang. Jadi, uang itu sudah jadi hak kami. Mau kami pakai beli tas, beli mobil, atau renovasi rumah, itu urusan kami. Bapak tidak punya hak mengatur. Renovasi rumah. Anita ingat. 2 bulan lalu, rumah mereka direnovasi besar-besaran. Dapurnya diperluas, kamar Ibu Risma dipasangi pendingin udara baru dan kamar mandi dalam. Anita harus tidur di ruang tamu yang sempit selama sebulan. Ibu Risma bilang, mereka dapat arisan. Hati Anita remuk. Ia menatap suaminya. Mas, apa yang ibu bilang itu benar? Kamu merasa itu hak kamu. Hasan tidak berani menjawab. Ia hanya bisa menangis. Tapi tangisannya terasa palsu. Ia tidak menangis untuk Anita. Ia menangis untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Hasan berlutut. Bukan di depan Anita, tapi di depan Pak Rahayu. Ia merangkak, mencoba memegang kaki ayah mertuanya. Pak, ampun, Pak, saya hilaf. Ibu yang menyuruh saya, Pak. Saya janji, Pak, saya akan berubah. Saya akan kembalikan uangnya. Tapi tolong jangan pecat saya, Pak. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Anita memandangnya dengan tatapan kosong. Di saat seperti ini, yang Hasan takutkan adalah kehilangan pekerjaan dan masuk penjara. Bukan kehilangan kepercayaan istrinya. Bukan penyesalan karena telah menelantarkan istri dan anaknya. Ping. Ponsel Pak Rahayu berbunyi lagi. Sebuah pesan singkat dari asistennya. Pak Rahayu membacanya. Wajahnya semakin mengeras. Ia menatap Hasan yang bersimpuh di lantai. Berdiri, perintahnya. Hasan tidak bergerak. Pak, tolong. Berdiri, bentak Pak Rahayu. Hasan terlonjak kaget dan buru-buru berdiri. Pak Rahayu menatapnya. Asisten saya baru saja memberi laporan pelacakan aset. Ternyata, kalian lebih pintar dari yang saya duga. Uang itu tidak hanya kalian habiskan. Uang itu kalian pakai untuk membeli aset atas nama kalian. Hasan dan Ibu Risma membeku. Mobil sedan merah itu, lunas dibayar. Atas nama Hasan. Dan rumah yang kalian tempati, Pak Rahayu menatap Ibu Risma, sertifikatnya sudah diagunkan ke bank untuk pinjaman renovasi, yang kemudian kalian lunasi pakai uang kiriman saya. Kalian tidak hanya mencuri, kalian sudah mencuci uang itu. Pak Rahayu kemudian berbalik. Ia tidak lagi memandang suami dan mertua putrinya. Ia menatap Anita, yang duduk diam di ranjangnya dengan air mata yang sudah kering. Anita, panggilnya lembut. Ayah tanya sekali lagi. Setelah semua yang kamu dengar, setelah semua yang kamu tahu, apa kamu masih mau melanjutkan pernikahan ini dengan laki-laki ini? Pertanyaan Pak Rahayu menggantung di udara. Ruangan kelas 3 itu terasa sesunyi kuburan. Semua mata tertuju pada Anita.
Hasan menatapnya dengan wajah memelas, penuh keringat dingin. Ibu Risma menatapnya dengan sorot mata tajam dan penuh kebencian. Anita menatap ayahnya. Pria yang selalu ia anggap kaku dan jauh, kini berdiri di depannya, menjadi benteng pelindungnya. Lalu ia menatap bayinya yang tertidur pulas di dalam boks. Bayi mungil tak berdosa yang hampir saja ia besarkan dalam lingkungan penuh kebohongan. Bayinya yang pantas mendapatkan lebih. Perlahan, Anita mengalihkan pandangannya ke Hasan. Suaminya. Pria yang ia cintai. Atau setidaknya, ia pikir ia cintai. Pria yang ia bela di depan ayahnya 3 tahun lalu. Pria yang ia percayai untuk memimpin rumah tangganya. Sebelum Anita sempat menjawab, Ibu Risma tidak tahan lagi. Kesabarannya habis. Topeng ibu mertua yang sabar dan sedih sudah ia buang jauh-jauh. Sudahlah. Tidak usah pasang wajah sedih begitu, bentak Ibu Risma. Ia menunjuk ke arah Anita. Kamu pikir kami takut? Iya. Memang kami pakai uangnya. Kenapa? Salah? Itu uang anak saya. Dikasih oleh mertuanya. Wajar, kan? Hasan mencoba menyentuh lengan ibunya. Ibu, sudah, Bu. Diam kamu, Hasan, potong Ibu Risma. Kamu ini laki-laki lembek. Takut sama istri. Takut sama mertua. Dengar ya, Pak Rahayu, kini ia menatap ayah Anita dengan berani. Dari awal saya sudah tidak setuju Hasan menikah dengan anak bapak. Saya tahu, anak orang kaya itu pasti manja. Tidak bisa apa-apa. Maunya dilayani. Nyatanya apa? Betul, kan? Pak Rahayu hanya mengangkat sebelah alisnya, membiarkan wanita itu bicara. Kami kira, lanjut Ibu Risma, suaranya melengking, menikah dengan anak konglomerat hidup kami akan enak, kecipratan kaya. Ternyata tidak. Anita hidupnya sok sederhana. Sok mandiri. Pakai baju murah, makan seadanya. Malu saya sama tetangga. Malu saya sama teman-teman arisan. Punya menantu anak orang kaya, tapi penampilannya kayak gembel. Dikira orang, kami yang tidak bisa mengurusnya. Padahal dia sendiri yang pelit. Ibu. Desis Anita. Apa? Pelit. Kan? Kamu hemat sampai kebangetan. Cucu saya saja mau lahir, kamu belikan selimut murahan begini. Di mana muka saya mau ditaruh? Ibu Risma semakin menjadi-jadi. Jadi, waktu Bapak kirim uang itu ke Hasan, saya langsung bilang ke anak saya. Ini rezeki kamu, Nak. Ini bayaran atas kesabaran kamu punya istri model begitu. Tentu saja kami pakai. Kami nikmati. Kami belikan barang-barang bagus, biar orang-orang tidak menghina kami lagi. Biar saya bisa pamer di arisan kalau menantu saya biarpun penampilannya menyedihkan, tapi suaminya sukses besar. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Risma, bagaikan belati yang menusuk jantung Anita. Bodoh, gembel, pelit, manja, menyedihkan. Dan kamu, Anita. Ibu Risma menunjuknya lagi. Kamu itu perempuan bodoh. Sudah dikasih suami baik kayak Hasan, penurut, masih saja kamu mau kerja pontang-panting. Untuk apa? Uang sebanyak itu, 50 juta sebulan. Mau kamu apakan? Dipegang perempuan kayak kamu, paling habis untuk beli hal-hal tidak berguna. Beli kosmetik, beli baju. Lebih baik saya yang pegang. Saya belikan emas. Saya investasikan ke tas-tas mahal. Itu namanya investasi, kamu tahu? Nilainya naik terus. Daripada uangnya habis tidak jelas di tangan kamu. Monolog penuh kebencian itu akhirnya selesai. Ibu Risma terengah-engah, dadanya naik turun. Ia tampak puas telah mengeluarkan semua unek-uneknya. Hening sejenak. Air mata Anita sudah berhenti mengalir. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Yang ada hanya kekosongan, lalu perlahan berubah menjadi api. Api yang dingin dan membara. Ia mengabaikan Ibu Risma. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun pada wanita tua itu. Anita memfokuskan seluruh perhatiannya pada Hasan. Suaminya. Yang masih berdiri gemetar di antara dia dan ibunya. Mas, panggil Anita. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris datar. Hasan terkejut. Ia tidak menyangka Anita akan memanggilnya dengan tenang. Iya, sayang. Aku tanya satu hal, kata Anita. Aku tidak akan tanya soal mobil. Aku tidak akan tanya soal rumah. Aku hanya mau tanya satu hal. Hasan menelan ludah. Apa, Nit? Saat aku hamil 7 bulan, kata Anita, suaranya pelan namun jelas, aku minta uang untuk beli susu hamil yang harganya 200.000. Karena dokter bilang aku kurang gizi. Dan ibu bilang, tidak ada uang.
Hasan mulai gemetar. Aku tanya, Mas, di hari itu, kamu tahu ibu bohong? Hasan menatap lantai. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Ia teringat hari itu. Ibunya tertawa setelah Anita masuk kamar. Susu apa? Susu kental manis saja cukup, kata ibunya. Dan dia, Hasan, hanya diam. Jawab, Mas, desak Anita. Hasan mengangguk. Sangat pelan, hampir tidak terlihat. Iya. Cicitnya. Satu lagi, kata Anita. Saat aku kerja sampai jam 3 pagi di depan laptop. Punggungku rasanya mau patah. Dan bayiku terus menendang. Kamu melihatku. Aku. Hasan mencoba mencari alasan. Kamu melihatku, ulang Anita, memotong ucapan suaminya. Dan kamu tahu, di dalam rekeningmu, saat itu, ada uang miliaran rupiah yang dikirim ayah untukku. Ini bukan pertanyaan. Ini adalah pernyataan. Hasan tidak bisa lagi mengelak. Ia tahu Anita tidak butuh jawabannya. Ia hanya butuh konfirmasi. Hasan menunduk dalam-dalam. Anggukannya kali ini lebih jelas. Dunia Anita runtuh. Tapi dari reruntuhan itu, ia berdiri tegak. Ia sudah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan. 3 tahun kesabarannya. 3 tahun pengorbanannya. 3 tahun cintanya. Semua sia-sia. Ia menarik napas panjang. Rasa sakit bekas jahitan operasinya tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatinya. Anita mengangkat wajahnya. Ia tidak lagi menatap Hasan. Ia menatap lurus ke mata ayahnya. Ayah, katanya, suaranya kini mantap dan kuat. Aku sudah punya jawaban. Pak Rahayu menatapnya, menunggu. Bawa aku dan anakku pergi dari sini. Sekarang juga. Ibu Risma terbelalak. Apa? Kamu mau pergi? Aku mau cerai. Lanjut Anita. Apa? Hasan berteriak, akhirnya menunjukkan emosi selain takut. Nit, jangan, Nit, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Ini semua karena ibu. Aku cinta sama kamu, Nit, demi anak kita. Anak kita? Anita tertawa sinis. Tawa yang terdengar mengerikan. Anak yang selimutnya kamu bilang murahan? Anak yang vitaminnya tidak mau kamu belikan? Anak yang ibunya kamu biarkan kerja keras sementara kamu foya-foya? Jangan bawa-bawa nama anakku, Mas. Kurang ajar kamu, Anita, jerit Ibu Risma. Baru dikasihani ayahmu saja kamu sudah sombong. Mau cerai? Silakan. Memangnya kamu bisa hidup tanpa Hasan? Siapa yang mau sama janda beranak satu kayak kamu? Paling juga nanti kamu kembali merangkak-rangkak minta uang sama kami. Anita hanya tersenyum tipis. Ibu, kata Pak Rahayu. Suaranya begitu dingin hingga bisa membekukan api. Anda salah bicara dengan orang. Pak Rahayu tidak membuang waktu. Ia menekan satu tombol speed dial di ponselnya. Halo? Siapkan tim pengacara terbaik saya. Sekarang, katanya sambil menatap lurus ke arah Hasan dan Ibu Risma. Bawa surat kuasa penuh dari saya. Urus kepindahan putri dan cucu saya ke penthouse. Lalu, urus surat gugatan cerai atas nama Anita Rahayu. Tuntutannya, hak asuh anak penuh, dan... Pak Rahayu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Tuntut ganti rugi material dan imaterial. Total 1,8 miliar rupiah. Beserta bunganya. Sita semua aset atas nama Hasan dan Ibu Risma yang dibeli menggunakan uang itu. Saya mau mereka tidak punya apa-apa. Sekarang juga. Ruangan kelas 3 itu terasa semakin menyusut. Udara yang tadi hanya pengap, kini terasa berat dan penuh racun. Perintah Pak Rahayu di telepon tadi, singkat, padat, dan tanpa ampun, masih menggema di telinga Hasan dan Ibu Risma. Apa-apa? Ibu Risma yang pertama kali menemukan suaranya, meski terdengar seperti cicitan. Sita aset? Polisi? Bapak jangan main-main. Ini urusan rumah tangga. Hasan, di sisi lain, tampak seperti jiwanya telah ditarik paksa. Lututnya lemas. Pak, ayah jangan, Pak. Rintihnya, kembali mencoba meraih simpati. Saya akan kerja, Pak. Saya akan bayar. Saya akan ceraikan, maksud saya jangan penjara, Pak. Saya mohon. Pak Rahayu tidak menjawab. Ia menyimpan ponselnya ke saku jas. Matanya menatap lurus ke arah Anita. Kamu sudah siap, nak? Tanyanya lembut, seolah dua orang yang panik di depannya itu hanyalah bayangan. Anita mengangguk. Tangannya yang tadi terkepal di atas selimut kini perlahan rileks.
Ia sudah mengambil keputusan. Tidak ada lagi keraguan. Aku siap. Yah. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Hasan tiba-tiba berteriak. Ia menerjang maju, mencoba meraih ranjang Anita. Anita, dengar aku dulu. Ini semua salah ibu. Dia yang racuni pikiranku. Aku cinta sama kamu, Nit, demi anak kita. Sebelum tangan Hasan sempat menyentuh tepi ranjang, tubuhnya terhalang oleh asisten pribadi Pak Rahayu, seorang pria tegap berjas hitam yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu. Pria itu bergerak cepat dan efisien, menahan dada Hasan dengan satu tangan tanpa ekspresi. Maaf, Pak. Tolong jaga jarak Anda. Lepaskan aku. Itu istriku, raung Hasan. Dia bukan istrimu lagi, bentak Pak Rahayu. Ia kemudian menekan tombol panggilan perawat di samping ranjang Anita. Saya tidak akan biarkan putri saya satu detik pun lebih lama di neraka yang kalian ciptakan ini. Pintu terbuka. Bukan hanya satu perawat. 2 orang satpam rumah sakit, yang sepertinya sudah dipanggil oleh asisten Pak Rahayu, masuk bersama kepala perawat. Ada apa ini, Pak? Kenapa ribut-ribut di ruang perawatan? Tanya kepala perawat, wajahnya cemas. Saya ayah dari pasien Anita Rahayu, kata Pak Rahayu tenang, auranya penuh wibawa. Saya akan memindahkan putri saya sekarang juga. Dan saya minta 2 orang ini, ia menunjuk Hasan dan Ibu Risma, dikeluarkan dari ruangan ini. Mereka mengganggu ketenangan pasien. Apa? Seenaknya mengusir kami? Ini istri saya? Ini anak saya? Protes Hasan. Kami menantu dan besannya, timpal Ibu Risma galak. Kepala perawat tampak bingung. Maaf, Pak, tapi secara prosedur. Prosedur administrasi putri saya diurus oleh siapa? Potong Pak Rahayu. Oleh Ibu Anita sendiri, Pak. Atas nama pribadi, jawab perawat itu setelah mengecek catatannya. Bagus, kata Pak Rahayu. Sekarang, saya yang ambil alih. Pindahkan putri dan cucu saya ke kamar VVIP terbaik di rumah sakit ini. Semua biaya saya yang tanggung. Dan saya minta, 2 orang ini dilarang mendekati putri saya dalam radius 100 meter. VVIP. Ibu Risma melotot. Hasan, istrimu mau kabur. Lakukan sesuatu, bodoh. Tapi Hasan tidak bisa melakukan apa-apa. 2 satpam itu sudah berdiri mengapitnya. Tepat pada saat itu, 3 orang pria lain masuk ke ruangan. Mereka tidak memakai seragam rumah sakit. Mereka memakai setelan jas yang jauh lebih mahal dan lebih rapi daripada jas yang dipakai Hasan saat menikah dulu. Mereka membawa tas kerja dari kulit. Selamat siang, Pak Rahayu, sapa pria yang di tengah. Kami dari tim kuasa hukum Anda. Hasan dan Ibu Risma membeku. Ini nyata. Ini bukan gertakan. Pengacara itu mengabaikan mereka berdua. Ia langsung berbicara pada Pak Rahayu. Semua surat sudah kami siapkan, Pak. Surat kuasa, draft gugatan cerai, dan laporan awal untuk kepolisian. Kemudian, pengacara itu berbalik menghadap Hasan dan Ibu Risma. Wajahnya ramah, tapi matanya sedingin es. Selamat siang, Pak Hasan, Ibu Risma. Saya mewakili klien kami, Pak Rahayu, dan juga calon klien kami, Ibu Anita. Saya tidak mau cerai, kata Hasan panik. Pilihan itu sudah tidak ada di tangan Anda, Pak, jawab pengacara itu dengan tenang. Saat ini, Anda berdua punya 2 pilihan. Dan saya sarankan Anda mendengarkan baik-baik. Sementara pengacara itu berbicara, tim rumah sakit bergerak cepat. Sebuah kursi roda didatangkan untuk Anita. Sebuah box bayi VVIP yang lebih layak, lengkap dengan selimut kasmir lembut, didorong masuk oleh seorang perawat khusus. Anita, dibantu perawat, perlahan-lahan duduk, menggendong bayinya untuk pertama kali dengan perasaan lega. Pilihan pertama, kata pengacara itu, suaranya yang tenang membelah keheningan. Anda berdua menandatangani surat-surat ini. Surat pengakuan telah menerima dan menggunakan dana sebesar 1,8 miliar rupiah. Surat persetujuan cerai. Surat penyerahan hak asuh anak penuh kepada Ibu Anita. Dan surat penyerahan aset, 1 unit mobil sedan merah dan 1 unit rumah, sebagai cicilan pertama pengembalian dana tersebut. Apa? Rumahku? Tidak bisa, jerit Ibu Risma. Itu rumahku. Atas namaku. Rumah yang renovasi dan pelunasannya dibayar menggunakan uang yang bukan hak Anda. Bu, koreksi pengacara itu. Jika Anda kooperatif, menandatangani semuanya hari ini, klien kami mungkin, saya ulangi, mungkin, akan bermurah hati untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana penggelapan dan pencucian uang. Hasan menatap ibunya ngeri. Penjara.
Kata itu terus terngiang. Pilihan kedua, bisik Hasan, suaranya nyaris hilang. Pilihan kedua, senyum si pengacara lenyap. Anda menolak. Kami akan langsung mendaftarkan gugatan perdata siang ini juga. Dan secara bersamaan, kami akan menyerahkan laporan pidana ke pihak kepolisian. Bukti transfer, rekaman pengakuan Anda tadi, ia menunjuk ponsel Pak Rahayu, dan riwayat transaksi kalian sudah lebih dari cukup. Kami jamin, Anda tidak akan menang. Anda akan kehilangan segalanya, dan yang paling penting, Anda berdua akan menghabiskan waktu yang cukup lama di balik jeruji besi. Silakan pilih. Ibu Risma gemetar. Wajahnya yang tadi merah padam kini pucat pasi. Sombongnya lenyap. Yang tersisa hanya ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Anita, yang sudah duduk di kursi roda sambil memeluk erat bayinya, siap untuk pergi. Pak Rahayu berdiri di sampingnya. Asistennya mendorong kursi roda. Saat mereka melewati ambang pintu, Hasan membuat satu gerakan putus asa terakhir. Ia melepaskan diri dari satpam dan berlutut di lantai. Anita, teriaknya, menangis sejadi-jadinya. Sayang, jangan pergi. Maafkan aku. Aku salah. Aku akan cium kaki kamu. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Anita. Anita menghentikan asisten yang mendorong kursi rodanya. Hasan menatapnya penuh harap. Nit? Anita menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai, kini basah oleh air mata buaya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba. Tidak ada cinta. Yang ada hanya rasa lelah. Perlahan, Anita mengalihkan pandangannya ke depan. Jalan, perintahnya pelan kepada asisten di belakangnya. Kursi roda kembali bergerak. Meninggalkan Hasan yang masih bersimpuh di lantai koridor, diterangi cahaya dingin lampu neon rumah sakit. Meninggalkan Ibu Risma yang terduduk lemas di kursi tunggu, menatap nanar tumpukan kertas legal di tangan pengacara. Pintu lift di ujung koridor terbuka. Anita masuk, diikuti ayahnya. Tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Anita. Suara teriakan Hasan yang putus asa adalah hal terakhir yang ia dengar sebelum pintu lift tertutup, membawanya pergi menuju kehidupan yang baru. Di dalam lift VVIP yang luas dan beraroma pembersih mahal, keheningan menyelimuti. Hanya ada suara dengungan halus mesin lift yang membawa mereka naik. Anita menyandarkan kepalanya yang berbalut hijab ke sandaran kursi roda. Ia memejamkan mata sejenak. Pelukannya pada bayi mungil di dekapannya semakin erat. Ia bisa merasakan detak jantung kecil putranya, teratur dan tenang, kontras dengan badai yang baru saja ia tinggalkan. Pak Rahayu berdiri di sampingnya, satu tangan pelindung diletakkan di bahu kursi roda. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu putrinya butuh waktu. Pintu lift terbuka, bukan di koridor umum, tapi langsung di sebuah lobi pribadi yang mewah di lantai paling atas. Ruang VVIP ini lebih mirip suite hotel bintang 5. Karpet tebal, dinding berpanel kayu, dan pencahayaan yang hangat. Seorang perawat senior yang berbeda sudah menunggu. Selamat datang, Ibu Anita, Pak Rahayu. Kamar Anda sudah siap. Mereka didorong masuk ke dalam kamar. Anita tertegun. Ruangan itu sangat luas. Ada ruang tamu terpisah, sofa bludru yang nyaman, dan sebuah ranjang pasien elektrik yang canggih. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah jendela raksasa dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian. Langit sore itu mulai berwarna oranye. Di sudut ruangan, sebuah box bayi dari kayu solid yang indah telah disiapkan, lengkap dengan perlengkapan bayi premium, semua terbungkus rapi. Jauh berbeda dari box plastik dan selimut pasar yang tadi. Silakan istirahat, Bu. Biar kami bantu memindahkan bayinya, kata perawat itu lembut. Anita ragu sejenak. Ia tidak ingin melepaskan putranya. Pak Rahayu seolah mengerti. Biar ayah yang gendong, katanya. Dengan hati-hati, Pak Rahayu mengambil cucu pertamanya dari pelukan Anita. Pria kaku itu tampak sedikit canggung, namun matanya memancarkan kelembutan yang luar biasa. Halo, jagoan kecil. Selamat datang di keluarga, bisiknya pada si bayi. Saat itulah, saat ia melihat ayahnya menggendong putranya di ruangan yang aman dan mewah itu, ketegangan yang ditahan Anita selama berjam-jam, bahkan bertahun-tahun, akhirnya pecah. Bahu Anita mulai bergetar. Satu isakan lolos dari bibirnya. Lalu satu lagi. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan tangisnya meledak. Ia menangis. Bukan tangis kesakitan atau kemarahan seperti di ruangan tadi. Ini adalah tangis kelegaan. Tangis yang membersihkan semua luka, semua kebohongan, semua penghinaan yang telah ia telan bulat-bulat selama 3 tahun. Ia menangisi kebodohannya. Ia menangisi tahun-tahunnya yang terbuang.
Dan ia menangis karena akhirnya ia bebas. Pak Rahayu segera menyerahkan bayinya pada perawat dan berlutut di samping kursi roda Anita. Ia memeluk putrinya erat. Menangislah, nak. Keluarkan semuanya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Ayah, maafkan aku, isak Anita di bahu ayahnya. Aku bodoh sekali. Aku. SSHH, potong Pak Rahayu. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya terlalu baik. Dan mereka memanfaatkan kebaikanmu. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Ayah janji. Sementara itu, di lantai bawah, di ruang kelas 3 yang kini terasa 2 kali lebih pengap, pemandangan yang sangat berbeda terjadi. Teriakan putus asa Hasan di koridor tidak menghentikan para pengacara. Mereka kembali masuk ke ruangan, tempat Ibu Risma masih terduduk kaku. Hasan menyusul masuk, langkahnya gontai, matanya kosong. Baiklah, kata kepala pengacara, meletakkan tumpukan kertas dan pulpen di meja depan Ibu Risma. Waktu untuk bernegosiasi sudah habis. Sekarang waktu untuk mengambil keputusan. Penjara, atau tanda tangan? Ibu Risma menatap kertas-kertas itu. Di halaman depan, tertulis jelas, surat pernyataan pengakuan utang dan penyerahan aset. Matanya terbelalak melihat angka 1.800.000.000. Ini perampokan, desisnya. Ini namanya keadilan, Bu, balas pengacara itu dingin. Pikirkanlah ini sebagai diskon. Jika kami bawa ke pengadilan, dengan bunga bank dan biaya kerugian imaterial, angkanya bisa 3 kali lipat. Belum lagi biaya pengacara yang harus kalian tanggung. Dan jangan lupa, bonus masa kurungan. Tangan Ibu Risma gemetar. Ia menatap Hasan. Hasan, kamu lihat ini, kita akan jadi gembel. Hasan tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Dunianya sudah hancur. Mobilnya, jabatannya di kantor, ia yakin Pak Rahayu juga akan mencabut itu. Dan kini rumahnya. Ibu. Bisik Hasan. Tanda tangani saja. Apa? Pekik Ibu Risma. Kamu mau menyerah begitu saja? Rumah itu rumah ibu. Rumah yang kita tidak akan bisa tinggali kalau kita di penjara. Bu, bentak Hasan, akhirnya menunjukkan sisa-sisa kewarasannya. Ibu tidak dengar? Penjara? Aku tidak mau masuk penjara. Ini semua gara-gara ibu. Serakah. Kalau saja ibu tidak. Gara-gara aku? Ibu Risma berdiri. Enak saja. Kamu yang menikmati. Kamu yang pakai mobilnya. Kamu yang bangga disebut sukses. Sekarang kamu mau salahkan ibu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Hentikan. Suara pengacara itu memotong pertengkaran mereka. Kami tidak dibayar untuk menonton drama keluarga. Tanda tangani. Atau kami panggil polisi. Sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya. Ibu Risma menatap ponsel itu, lalu menatap tumpukan kertas. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia merebut pulpen itu. Mana? Desisnya. Pengacara itu menunjukkan tempat ia harus membubuhkan tanda tangan. Satu persatu. Di atas meterai. Ibu Risma menandatanganinya dengan kasar, seolah ingin merobek kertas itu. Setelah selesai, ia melempar pulpen itu ke meja. Sekarang kamu, Pak Hasan, kata pengacara itu. Hasan menandatanganinya tanpa perlawanan. Seperti robot. Tanda tangannya nyaris tidak terbaca. Bagus, kata pengacara itu, membereskan kertas-kertas itu dengan rapi. Satu hal lagi. Ia mengulurkan tangannya. Kunci mobilnya. Dan kunci rumah. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah itu. Besok siang, tim kami akan datang untuk menyegelnya. Hasan merogoh sakunya. Dengan lunglai, ia menyerahkan gantungan kunci mobil merahnya dan kunci rumah. Aset kebanggaannya selama ini. Setelah para pengacara itu pergi, hanya tinggal Hasan dan Ibu Risma di ruangan itu. Ibu Risma, yang tadi begitu tegar, tiba-tiba ambruk. Kakinya lemas. Ia terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Habis-habis sudah. Uang kita, rumah kita. Ya Allah, Hasan, kita mau tinggal di mana? Hasan tidak menjawab. Ia duduk di kursi tunggu, menatap nanar kantong belanjaan branded yang tadi mereka bawa, yang kini teronggok di lantai, tampak ironis dan menyedihkan. Di penthouse rumah sakit, Anita baru saja selesai menyusui putranya untuk pertama kali dalam ketenangan. Ponselnya yang lama, yang layarnya sudah sedikit retak, tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Tiba-tiba ponsel itu bergetar. Nama, Mas Hasan, muncul di layar. Menelepon.
Getaran itu berhenti. Lalu muncul notifikasi pesan. 1, 2, 10. Sayang, tolong angkat. Aku salah. Ibu pingsan, Nit. Tolong. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Kamu tega? Kita bisa mulai dari nol, sayang. Aku janji. Teman Anita, Sinta, yang baru saja datang setelah dihubungi Pak Rahayu, melihat rentetan pesan itu. Ya ampun, Nit, laki-laki ini nggak punya malu, desis Sinta geram. Ia menatap sahabatnya. Mau kamu jawab? Anita menatap layar ponselnya. Wajah memelas Hasan terbayang sejenak. Tapi kemudian, tergantikan oleh bayangan Ibu Risma yang mencibirnya, bayangan dirinya yang bekerja sampai jam 3 pagi, bayangan selimut murahan itu. Dengan tangan yang mantap, Anita mengambil ponsel itu. Sinta pikir ia akan membalas. Tapi Anita hanya menekan tombol daya, menahannya, lalu memilih opsi, matikan daya. Layar itu menjadi hitam. Tidak ada lagi, kita, bisik Anita pada dirinya sendiri. Ia menatap Sinta, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tulus. Mulai sekarang, hanya ada aku dan putraku. Ketenangan di kamar VVIP itu adalah sebuah kemewahan yang hampir terlupakan oleh Anita. Selama 2 hari terakhir, ia memulihkan diri. Bukan hanya fisiknya, tapi juga mentalnya. Dikelilingi oleh perawat yang sabar, fasilitas yang nyaman, dan yang terpenting, rasa aman. Pak Rahayu tidak pernah jauh. Ia memindahkan sementara kantornya ke ruang tamu di suite itu, mengurus bisnis miliaran rupiah sambil sesekali menengok cucu pertamanya. Sinta, sahabatnya, menjadi tameng emosionalnya. Ia datang setiap hari, membawakan makanan kesukaan Anita, meski makanan rumah sakit sudah lebih dari cukup, dan yang paling penting, membawakannya tawa. Jadi, kata Sinta di hari ketiga, sambil mengupas apel, bayi ganteng ini mau dinamai siapa? Jangan bilang kamu mau namai dia, Rahayu, juga. Nanti panggilannya, Pak, dari kecil. Anita tertawa, tawa pertamanya yang tulus setelah sekian lama. Ia memandang putranya yang terlelap di boks bayi yang nyaman. Aku sudah punya nama, bisiknya, Fajar. Fajar Ar-Rahman. Fajar? Fajar, ulang Sinta. Fajar. Sang Fajar. Awal yang baru. Aku suka. Sangat pas, Nit. Ini memang Fajar baru buat kamu. Dan Ar-Rahman, lanjut Anita, karena dia adalah bukti kasih sayang Allah yang paling nyata buatku. Dia yang menyelamatkanku. Sementara Anita menemukan kembali cahayanya, di belahan kota lain, awan gelap sedang berkumpul. Di rumah yang selama 3 tahun terakhir menjadi panggung sandiwara mereka, Hasan dan Ibu Risma sedang melalui 24 jam terpanjang dalam hidup mereka. Setelah para pengacara pergi, rumah itu terasa hampa. Kemarahan Ibu Risma yang meledak-ledak kini berganti menjadi ratapan histeris yang menakutkan. Rumahku, rumah peninggalan almarhum bapakmu, mau diambil, Hasan. Mau diambil. Raungnya sambil memukul-mukul dada. Itu sudah jadi jaminan bank, Bu. Sudah dilunasi pakai uangnya Anita. Balas Hasan, suaranya serak. Ia tidak lagi peduli. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Pikirannya buntu. Ia dipecat. Pak Rahayu mengirimkan satu pesan singkat ke HRD perusahaan tempat Hasan bekerja, dan dalam hitungan menit, status kepegawaiannya diputus. Tanpa pesangon, dengan catatan, pelanggaran etika berat. Kita harus pindah. Bu, cepat, kata Hasan. Pindah kemana? Jerit Ibu Risma. Ke kolong jembatan? Kamu tidak punya uang. Ibu juga tidak punya. Kartu kredit ibu diblokir semua. Pasti ulah si tua bangka itu. Hasan tidak memberitahu ibunya bahwa ia masih menyimpan sedikit uang tunai, hasil komisi gelap kecil-kecilan di kantornya, yang ia sembunyikan bahkan dari ibunya sendiri. Hanya itu harapan mereka. Mereka mulai berkemas dalam suasana mencekam. Ibu Risma tidak berkemas. Ia sibuk menjejalkan perhiasan-perhiasan emas yang dulu ia beli pakai uang Anita ke dalam korset yang dipakainya. Ia membungkus tas-tas branded palsu, karena yang asli hanya beberapa, dengan das terbutut, berharap tim penyita tidak menyadarinya. Hasan, di sisi lain, hanya memasukkan pakaian ke dalam satu koper besar. Ia menatap mobil sedan merahnya di garasi untuk terakhir kali. Kilapnya seakan mengejek kemalangannya. Tepat pukul 12 siang keesokan harinya, bel rumah berbunyi. Bukan pengacara. Kali ini lebih buruk. 3 orang berbadan tegap, didampingi tim legal, dan seorang tukang kunci. Waktu Anda sudah habis, Pak Hasan, Ibu Risma, kata salah satu tim legal dengan nada datar.
Ibu Risma mencoba perlawanan terakhir. Ia berlari ke depan pagar, berteriak-teriak memanggil tetangga. Tolong, tolong. Kami dizalimi. Ada orang kaya yang mau merampok rumah kami. Tolong. Beberapa tetangga keluar, menatap ingin tahu. Tapi tim legal itu sudah siap. Ia mengeluarkan lembaran surat perintah pengadilan dan surat tanda tangan Ibu Risma kemarin. Ibu ini sudah menandatangani surat penyerahan aset secara sukarela sebagai ganti rugi atas kasus penggelapan. Semuanya sah di mata hukum. Bapak Ibu sekalian jangan ikut campur urusan hukum. Wajah para tetangga yang tadi iba, langsung berubah jadi penuh selidik. Penggelapan? Kata itu bergaung. Mereka langsung berbisik-bisik. Melihat perlawanannya sia-sia, Ibu Risma lemas. Silakan angkat koper Anda dan keluar. Kami akan mengganti kunci rumah ini, kata petugas itu. Dengan langkah gontai, disaksikan puluhan pasang mata tetangga yang berbisik-bisik, Hasan menarik satu koper besar. Ibu Risma tertatih di belakangnya, menenteng tas jinjing yang menggembung, wajahnya ditutupi ujung kerudungnya menahan malu. Pak, tunggu, teriak Hasan tiba-tiba. Tim legal itu berhenti. Mobil-mobil sedan itu, apa boleh saya pakai untuk angkut barang? Nanti saya kembalikan ke... Pria dari tim legal itu menatapnya seolah ia sebutir debu. Pak Hasan, mobil itu sudah bukan milik Anda sejak kemarin. Mobil itu adalah aset sitaan. Silakan. Ia menunjuk ke jalan raya. Hasan menunduk. Mal. Ia berjalan ke depan gang, menghentikan sebuah taksi kota yang sudah butut. Ia memasukkan koper, lalu membantu ibunya yang masih menangis. Kita mau kemana, San? Isa Ibu Risma di dalam taksi. Ke kontrakan. Di daerah Kalibata. Dekat rel kereta, jawab Hasan lirih. Hanya itu yang saya mampu bayar pakai sisa uang saya. Saat taksi itu melaju, tukang kunci mulai bekerja. Suara bor yang merusak kunci lama terdengar memilukan. Klik. Pintu itu tertutup. Gembok baru terpasang. Babak kehidupan mewah mereka telah resmi berakhir. Di saat yang hampir bersamaan, di lobi VVIP rumah sakit, Sinta menerima pesan di ponselnya. Ia menunjukkannya pada Anita yang sudah rapi dengan gamis sederhana namun elegan, hadiah dari ayahnya. Pesan itu singkat, aset 1, rumah, aset 2, mobil, telah diamankan. Klien, Hasan Risma, sudah kooperatif. Anita membaca pesan itu. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tawa puas. Yang ada hanya satu helaan napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, satu air mata terakhir mengalir di pipinya. Air mata yang membersihkan sisa-sisa masa lalunya. Sudah selesai, Nit, bisik Sinta, menggenggam tangannya. Anita mengangguk. Ia membuka matanya. Iya, selesai. Pak Rahayu keluar dari ruang administrasi, mengantongi kartu kredit platinumnya. Semua beres. Ayo, nak, kita pulang. Perawat membawakan Fajar yang sudah terbungkus selimut kasmir lembut. Anita bangkit dari kursi roda, masih sedikit ngilu, namun ia menolak untuk didorong. Ia berjalan sendiri. Ia menggendong Fajar dengan mantap. Ia berjalan keluar dari rumah sakit, melewati pintu lobi yang mengilap. Di luar, sebuah sedan hitam mewah dengan sopir pribadi telah menunggu. Ia melangkah masuk, meninggalkan bau disinfektan, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Perjalanan pulang itu terasa surreal bagi Anita. Mobil mewah itu melaju mulus di jalanan kota, nyaris tanpa suara. Di luar, kemacetan dan debu berterbangan, tapi di dalam kabin, ia dan Fajar terbungkus dalam kemewahan yang dingin dan hening. Ia duduk di belakang bersama Sinta, sementara Pak Rahayu duduk di depan, sibuk dengan panggilan bisnisnya. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihat dunia luar setelah seminggu terkurung dalam drama. Tapi ia tidak merasa pulang. Ia tidak tahu kemana ia akan pulang. Rumah Hasan sudah bukan rumahnya. Tapi kemana ayahnya akan membawanya? Mobil itu tidak mengarah ke komplek perumahan mewah ayahnya yang ia kenal sejak kecil. Mobil itu berbelok ke kawasan pusat bisnis, memasuki lobi sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Kita mau kemana? Yah? Tanya Anita gugup. Pulang, jawab Pak Rahayu singkat, sambil tersenyum tipis. Mereka masuk ke lift pribadi yang langsung membawa mereka ke lantai teratas. Lantai 50. Pintu lift terbuka, dan yang menyambut mereka bukanlah lobi kantor, melainkan ruang tamu sebuah penthouse yang luar biasa megah. Dindingnya nyaris seluruhnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan kota 360 derajat. Lantainya marmer impor, perabotannya minimalis namun terlihat sangat mahal. Ya Allah,
Yah, ini di mana? Anita tertegun. Ini rumahmu? Rumah kalian? Kata Pak Rahayu. Ia mengambil Fajar dari gendongan Anita. Asisten ayah sudah menyiapkannya sejak kemarin. Selamat datang di rumah, nak. Ada seorang wanita paruh baya berseragam yang menyambut mereka. Saya Bei Asih, Bu Anita. Saya Nani untuk Tuan Muda Fajar. Dan ini Ibu Retno, perawat pribadi ibu selama masa nifas. Anita semakin bingung. Nani? Perawat pribadi? Pak Rahayu membawanya berkeliling. Ada 3 kamar tidur. 1 kamar utama yang lebih besar dari seluruh rumah kontrakannya dulu. 1 kamar tamu. Dan 1 kamar yang sudah diubah menjadi kamar bayi termewah yang pernah Anita lihat. Box bayinya dari kayu solid, mainan-mainan edukatif impor, lemari penuh pakaian bayi branded, dan pendingin udara yang suhunya diatur khusus. Sinta sampai bersiul pelan. Nit, ini gila. Ini lebih mirip istana. Malam itu, setelah Sinta pulang dan Fajar tertidur pulas di box bayinya, Anita tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandangi kerlip lampu kota di bawah. Ia seharusnya bahagia. Ia bebas, ia kaya, ia aman. Tapi hatinya gelisah. Ia merasa kecil. Ia merasa seperti baru saja pindah dari satu sangkar ke sangkar lain. Dulu sangkar sempit milik Hasan dan Ibu Risma. Sekarang sangkar emas milik ayahnya. Ia tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan ini. Ia hanya putri ayahnya. Keesokan paginya, setelah sarapan yang disiapkan oleh koki pribadi ayahnya, Anita menghampiri Pak Rahayu di ruang kerjanya yang juga ada di penthouse itu. Ayah, panggilnya pelan. Pak Rahayu mengangkat wajahnya dari tumpukan dokumen. Ya, nak, perlu sesuatu? Apa makanannya tidak cocok? Bukan, yah. Anita menarik napas. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Fajar, untuk tempat ini. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kamu tidak perlu bilang apa-apa, kata Pak Rahayu lembut. Ini semua hak kamu yang tertunda. Tapi, aku tidak bisa begini, yah, kata Anita. Kening Pak Rahayu berkerut. Tidak bisa bagaimana. Hidup seperti ini, dilayani, dikasihani, menjadi tanggungan ayah lagi. Aku bukan anak kecil lagi, yah. Aku seorang ibu. Anita menatap ayahnya lekat-lekat. Aku tidak mau jadi benalu. Wajah Pak Rahayu yang tadi lembut, kini berubah menjadi tegang. Benalu? Apa maksudmu? Dulu aku benalu di rumah Hasan dan Ibu Risma, biarpun aku kerja. Dan sekarang, aku merasa jadi benalu di sini. Aku tidak mau hidup dari belas kasihan ayah, kata Anita mantap. Aku mau berdiri di atas kakiku sendiri. Pak Rahayu terdiam. Ia menatap putrinya. Ia mencari keraguan di mata Anita, tapi yang ia temukan adalah api yang sama dengan miliknya. Api seorang pejuang. Perlahan, bibir Pak Rahayu mengukir senyum. Senyum bangga yang tulus. Lalu, apa rencanamu? Jantung Anita berdebar. Ini saatnya. Aku mau bangun bisnisku sendiri. Bisnis apa? Aku seorang desainer grafis, tapi aku juga seorang ibu. Dan aku seorang muslimah. Anita mulai menjelaskan. Ayah lihat semua perlengkapan bayi yang ayah beli ini? Mewah, bagus. Tapi harganya pasti selangit. Tidak semua ibu bisa membelinya. Aku ingin membuat brand perlengkapan bayi sendiri. Yang kualitasnya premium, desainnya cantik, tapi harganya terjangkau. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan juga pakaian. Pakaian muslimah. Aku tahu rasanya pakai daster seharian. Aku tahu susahnya cari baju menyusui yang nyaman tapi tetap stylish dan menutup aurat. Aku ingin membuat modest fashion untuk ibu-ibu seperti aku. Yang membuat mereka merasa cantik dan dihargai, bahkan saat mereka sedang repot mengurus anak. Pak Rahayu mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Aku punya desainnya, kata Anita gugup. Ia mengambil tabletnya, yang juga dibelikan ayahnya, dan membuka folder berisi portofolio desain freelance-nya dulu. Aku bisa. Aku tahu aku bisa. Aku hanya butuh modal. Setelah Anita selesai bicara, Pak Rahayu bersandar di kursinya. Bagus. Rencana yang bagus. Pasar modest fashion dan perlengkapan bayi tidak pernah mati. Jadi, ayah setuju? Tanya Anita penuh harap. Tentu, kata Pak Rahayu. Ayah akan berikan kamu modal. Mata Anita berbinar. Tapi, lanjut ayahnya, bukan sebagai hadiah. Ayah akan berikan sebagai investasi. Pinjaman modal usaha.
Buat proposal bisnis yang benar. Hitung semuanya. Kebutuhan produksi, biaya pemasaran, proyeksi keuntungan. Berikan ayah proposal, dan jika itu bagus, ayah akan transfer dananya. Wajah Anita yang tadi berseri, kini semakin bersinar. Ini yang ia inginkan. Bukan hadiah. Bukan belas kasihan. Tapi sebuah tantangan. Sebuah kepercayaan. Aku akan buat proposalnya. Yah, segera. Bagus. Ambil Sinta. Jadikan dia manajermu. Dia anak yang cerdas dan setia. Ayah akan berikan kamu akses ke tim branding perusahaan ayah untuk konsultasi. Pak Rahayu berdiri. Ini baru putri ayah. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah kontrakan petak yang panas di pinggir rel kereta, Hasan terbangun. Bau comberan dan suara bising kereta api langsung menusuk indranya. Ibu Risma tidur mendengkur di tikar di sampingnya. Hanya ada satu kipas angin butut yang berputar berisik. Hasan meraih ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Saldonya tinggal 3 juta rupiah. Cukup untuk bayar kontrakan bulan ini dan makan seadanya. Sebuah notifikasi email masuk. Dari HRD lamanya. Surat peringatan pemberhentian tidak hormat. Ia kini resmi jadi pengangguran dengan catatan buruk. Hasan membanting ponselnya ke kasur tipis. Ia menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Ia tidak punya apa-apa lagi. Kembali ke penthouse, Anita sedang melakukan panggilan video dengan Sinta. Sin, kamu mau jadi CEO perusahaanku? Enggak? Seru Anita bersemangat. Apa? CEO? Perusahaan apa? Kamu baru lahiran. Nit? Tawa Sinta dari seberang. Perusahaan kita. Aku serius. Ayahku mau kasih modal. Kita akan buat brand, Anita Apparel. Sinta terdiam, lalu tersenyum lebar. Aku siap, CEO. Anita tertawa. Ia menutup telepon dan menatap Fajar yang tertidur di box mewahnya. Kita mulai, nak, bisiknya. Ia bukan lagi Anita yang lemah. Ia adalah Anita Rahayu. Seorang ibu. Dan seorang calon CEO. 6 bulan telah berlalu. Bagi Anita, 6 bulan itu adalah kabut sibuk yang berisi popok, rapat proposal, begadang untuk Fajar, dan begadang untuk desain. Bagi Hasan dan Ibu Risma, 6 bulan adalah perjalanan lambat menuju dasar neraka. Kontrakan petak di daerah Kalibata, yang disewa Hasan dengan sisa-sisa uang haramnya, adalah sebuah kotak berukuran 3 kali 4 meter. Letaknya persis di samping rel kereta api. Tidak ada pendingin udara. Hanya ada satu jendela kecil yang jika dibuka, bukannya angin segar yang masuk, melainkan bau comberan dari got mampet di belakang rumah. Dindingnya terbuat dari triplek tipis, sehingga setiap percakapan, setiap pertengkaran, bahkan setiap helaan napas dari kamar sebelah, bisa terdengar jelas. Setiap 30 menit, siang dan malam, sebuah kereta api akan lewat. Seluruh bangunan akan bergetar hebat. Gelas-gelas di rak piring seadanya akan beradu, berbunyi nyaring. Di bulan pertama, Ibu Risma selalu menjerit kaget setiap kali kereta lewat. Di bulan ke-6, ia hanya menatap kosong ke dinding yang catnya mengelupas, jiwanya sudah terlalu mati rasa untuk kaget. Ibu Risma yang dulu adalah ratu di arisannya, kini telah menjadi bayangan yang menyedihkan. Kemewahan terakhirnya adalah perhiasan emas yang ia sembunyikan di balik korsetnya. Tapi satu persatu, perhiasan itu terpaksa ia jual. Pertama, gelang keroncongnya, untuk menyambung hidup di bulan kedua setelah tabungan rahasia Hasan habis. Kedua, cincin berliannya, untuk membayar tunggakan kontrakan di bulan keempat. Kini, yang tersisa hanya sepasang giwang kecil, yang ia simpan sebagai pegangan terakhir. Kebiasaannya untuk dilayani telah hancur berbenturan dengan kenyataan. Di kontrakan peta itu, tidak ada mesin cuci. Tidak ada asisten rumah tangga. Kamar mandinya pun harus berbagi, berderet di ujung gang, dengan antrean yang mengular setiap pagi. Hari ini, Ibu Risma terpaksa harus mencuci. Uang mereka benar-benar habis. Hasan belum pulang membawa uang. Ia duduk di depan pintu kontrakannya, di samping selokan, dengan 2 ember berisi pakaian kotor. Ia menuangkan deterjen bubuk murahan, lalu mulai mengucek pakaian Hasan yang bau keringat. Tangannya yang dulu halus terawat, kini kasar dan perih. Busa sabun terasa gatal, dan bau comberan menusuk hidungnya. Tiba-tiba, seorang ibu dari kontrakan sebelah, Ibu Juju, seorang pedagang gado-gado, berhenti di depannya. Lagi nyuci, Bu Risma? Tumen. Biasanya beli laundry kiloan? Wajah Ibu Risma memerah. Lagi pengen gerak badan saja,
Bu, dalihnya. Ibu Juju tertawa. Gerak badan kok mukanya kecut begitu. Nih, Bu, kalau nyuci baju kerja laki itu harus disikat. Bukan dikucek manja begitu. Nggak akan hilang dakinya. Katanya sambil melempar sikat cuci butut ke pangkuan Ibu Risma. Ibu Risma tersinggung. Saya tahu cara mencuci. Oh, tahu, ya? Tapi itu busanya kok malah dibuang ke selokan? Nanti mampet lagi. Aduh, Bu, kelihatannya, orang yang gak pernah kerja kasar. Cibir Ibu Juju, lalu berlalu pergi. Air mata Ibu Risma menetes. Ia membanting sikat itu ke ember. Kurang ajar, desisnya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena marah dan terhina. Ia benci ini. Ia benci bau ini. Ia benci Ibu Juju. Ia benci Hasan. Dan yang paling ia benci Anita dan ayahnya. Di tempat lain, di pasar induk, Hasan sedang memanggul karung berisi kentang. Kemeja kantornya yang dulu licin kini, telah berganti kaos oblong yang robek di ketiak. Tubuhnya yang dulu tambun dan terawat, kini kurus kering, legam terbakar matahari. Setelah namanya masuk daftar hitam di semua perusahaan, tidak ada pekerjaan kantoran yang mau menerimanya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli angkut di pasar. Upahnya harian. Rp3.000 per satu karung yang ia pindahkan dari truk ke kios. Sejak subuh, ia sudah bekerja. Punggungnya serasa mau patah. Telapak tangannya melepuh. Bau keringatnya sendiri bercampur dengan bau busuk sayuran. Ia diperintah, dibentak, dan dimaki oleh mandor pasar. Woi, Hasan. Cepat sedikit. Badan saja besar, ngangkat satu karung begitu saja lelet. Teriak mandornya. Hasan hanya bisa mengangguk dan mempercepat langkahnya. Ia adalah staf administrasi. Ia terbiasa duduk di ruangan berpendingin udara. Kini ia menjadi binatang pengangkut. Sore harinya, ia menerima upahnya. Rp75.000. Uang lecek dan bau ikan. Ia memandangi uang itu. Cukup untuk membeli beras 3 liter dan 10 bungkus mie instan. Dulu, Rp75.000 hanya cukup untuk membayar parkir di mal selama 3 jam. Ia pulang dengan berjalan kaki untuk menghemat ongkos. Sampai di kontrakan, ia melihat ibunya duduk dalam kegelapan. Listrik belum dibayar, jadi mereka hanya menyalakan satu lampu 5 watt. Dapat berapa? Tanya Ibu Risma, suaranya serak. Hasan melempar uang lecek itu ke atas tikar. 75.000. Mata Ibu Risma menyala. Cuma segitu? Kamu kerja apa saja seharian? Uang segitu cukup untuk apa? Beli beras saja tidak cukup. Cukup, Bu. Cukup kalau kita hemat. Cukup kalau ibu tidak minta beli sabun cuci yang wangi. Bentak Hasan. Kesabarannya habis. Ibu pikir gampang cari uang? Punggungku ini rasanya mau patah. Tanganku melepuh. Ibu di rumah kerja apa? Cuma duduk mengeluh. Aku mencuci, jerit Ibu Risma. Aku dihina-hina tetangga. Kamu tahu? Aku, Ibu Risma, dihina sama tukang gado-gado. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku? Hasan tertawa sumbang. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa kita jadi begini? Bu? Siapa yang serakah? Siapa yang bilang, ini hak kamu, Nak? Siapa yang bilang Anita itu bodoh dan pelit? Ibu Risma terdiam. Itu ibu, teriak Hasan, menunjuk wajah ibunya. Kalau saja ibu tidak serakah. Kalau saja kita kasih Anita bagiannya. 5 juta sebulan saja. Dia pasti sudah senang. Kita masih bisa nikmati 45 juta. Kita masih bisa hidup enak. Tapi ibu tidak mau. Ibu mau semuanya. Serakah. Itu penyakit ibu. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Hasan. Ibu Risma menamparnya dengan sisa-sisa tenaganya. Anak durhaka. Desis Ibu Risma, napasnya memburu. Kamu salahkan ibumu? Kamu yang laki-laki lembek. Kamu yang tidak bisa mengendalikan istri. Kamu yang cuma bisa nurut. Kalau kamu tegas dari dulu, Anita tidak akan berani. Hasan memegangi pipinya yang panas. Sesuatu dalam dirinya putus. Lembek? Ulangnya. Ibu bilang aku lembek? Ia mendorong tubuh ibunya hingga terjerembab ke kasur. Ibu yang buat aku begini. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka saling berteriak, saling memaki, saling menyalahkan. Suara mereka bercampur dengan deru kereta api yang lewat. Tidak ada lagi cinta antara ibu dan anak. Yang ada hanya 2 manusia putus asa yang terperangkap dalam karma yang mereka ciptakan sendiri.
Setelah lelah bertengkar, mereka hanya bisa diam. Perut mereka keroncongan. Hasan mengambil 2 bungkus mie instan, merebusnya dengan air di panci butut. Tidak ada telur. Tidak ada sayur. Hanya mie dan bumbu. Mereka makan dalam diam. Tiba-tiba, mata mereka tertuju pada satu-satunya hiburan di kamar itu. Sebuah televisi tabung 14 inci bekas yang gambarnya penuh bintik, yang mereka beli seharga Rp50.000. Di televisi itu, sedang ada siaran berita lokal. Sebuah segmen tentang wirausaha muda. Dan sosok inspiratif kita kali ini adalah Anita Rahayu, kata pembawa acara itu. Hasan dan Ibu Risma membeku. Sendok mie mereka tergantung di udara. Layar televisi berganti. Menampilkan wajah Anita. Ia tampak berbeda. Ia cantik, tentu. Tapi kini ada aura yang berbeda. Ia mengenakan hijab stylish berwarna dusty pink, senada dengan blus elegannya. Ia sedang berdiri di depan sebuah toko yang besar dan mewah. Di atas toko itu, ada papan nama besar, Anita Apparel. Ya, terima kasih. Suara Anita terdengar jelas dan percaya diri dari televisi. Anita Apparel berawal dari mimpi saya untuk menyediakan pakaian yang nyaman, stylish, namun tetap syariah untuk para ibu muda. Kamera menyorot ke dalam toko. Toko itu ramai. Para pelanggan, wanita-wanita sosialita, berebut memilih baju dan perlengkapan bayi premium. Dan dalam rangka pembukaan gerai pertama kami, lanjut Anita, tersenyum ke kamera, kami menyumbangkan 10% dari keuntungan bulan ini untuk panti asuhan. Prang! Ibu Risma melempar mangkuk mie instannya ke televisi butut itu. Layar itu bergetar, lalu mati total. Pecahan mangkuk dan kuah mie berceceran di lantai. Kurang ajar, jerit Ibu Risma, suaranya melengking tinggi, mengalahkan suara kereta yang kembali lewat. Dia pamer. Dia pamer di atas penderitaan kita. Anak sialan, pelacur. Hasan tidak bergerak. Ia hanya menatap layar televisi yang kini hitam. Di layar hitam itu, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Kumuh, kurus, dan kalah. Benar-benar kalah. 1 tahun berlalu sejak hari di rumah sakit itu. Waktu berlari cepat bagi mereka yang sibuk membangun mimpi. Penthouse yang dulu terasa asing, kini telah menjadi rumah yang hangat bagi Anita dan Fajar. Di bawah bimbingan Pak Rahayu, yang ternyata adalah mentor bisnis yang tegas namun adil, Anita Apparel tumbuh pesat. Proposal bisnis yang dibuat Anita ternyata brilian. Ia tidak hanya menjual baju. Ia menjual cerita. Ia menjual komunitas. Ia membangun citra sebagai brand yang memahami ibu muda. Kualitasnya premium, tapi harganya ia tekan sedemikian rupa sehingga masih bisa dijangkau oleh kelas menengah. Hasilnya, ledakan. Dari 1 gerai, dalam setahun, Anita Apparel sudah memiliki 5 gerai di 5 mall premium, dan sebuah lokakarya produksi yang memberdayakan puluhan penjahit lokal. Sinta terbukti menjadi CEO yang andal, mengurus operasional dengan tangan besi, sementara Anita fokus pada desain dan pemasaran. Hari ini adalah hari yang spesial. Ulang tahun pertama Fajar. Sekaligus, perayaan 1 tahun Anita Apparel. Tapi perayaan itu tidak diadakan di hotel mewah atau di ballroom. Sesuai janjinya, Anita merayakannya di tempat yang berbeda. Sebuah panti asuhan di pinggir kota, yang sederhana namun bersih. Panti asuhan, harapan ibu. Halaman panti itu telah dihias dengan balon-balon sederhana. Ada panggung kecil. Puluhan anak panti duduk rapi di atas tikar. Mata mereka berbinar melihat tumpukan kotak hadiah dan kue ulang tahun yang besar. Fajar, yang sudah bisa merangkak ke sana kemari, tertawa riang di pangkuan kakeknya, Pak Rahayu. Anita berdiri di panggung kecil itu, memegang mikrofon. Ia mengenakan gamis putih bersih, sederhana namun elegan, dari koleksi terbarunya. Wajahnya tenang dan bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapanya. Suaranya bergema lembut. Hari ini, saya bukan di sini sebagai CEO Anita Apparel. Saya di sini sebagai Anita, seorang ibu. Dan sebagai seorang anak, ia tersenyum ke arah ayahnya. 1 tahun lalu, putra saya Fajar lahir. Dan kelahirannya adalah fajar baru bagi hidup saya. Dia mengajarkan saya arti kekuatan. Ia menatap anak-anak panti. Saya ingin Fajar belajar, bahwa kebahagiaan sejati itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita bagi. Oleh karena itu, di hari ulang tahunnya yang pertama, dan sebagai rasa syukur atas 1 tahun perjalanan Anita Apparel, saya dan ayah saya, Pak Rahayu, memutuskan untuk. Anita mengambil napas. Kami akan merenovasi total seluruh bangunan panti asuhan ini.
Dan kami akan mendirikan yayasan untuk menjamin biaya pendidikan seluruh anak-anak di sini sampai mereka lulus SMA. Tepuk tangan riuh membahana. Ibu pengasuh panti menangis haru. Anak-anak bersorak gembira. Pak Rahayu berdiri, menggendong Fajar, bertepuk tangan paling kencang. Ia menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Putrinya tidak hanya sukses. Putrinya telah menjadi orang besar. Saat Anita turun dari panggung dan memeluk Fajar, ponselnya di tas yang dipegang Sinta bergetar. Sinta membukanya. Sebuah pesan dari salah satu tim legal Pak Rahayu. Sinta tertegun sejenak. Ia lalu berjalan menghampiri Anita yang sedang memotong kue. "Nit," bisik Sinta di tengah keriuhan. "Ada kabar." Anita menoleh. "Kabar apa, Sin? Penting?" Sinta ragu sejenak. "Kabar Karma." Anita mengerutkan kening. Sinta menunjukkan layar ponselnya. Ada 2 pesan di sana. Pesan pertama, telah dilakukan penangkapan atas nama Hasan bin, nama ayah Hasan, di kantornya, sebuah perusahaan ekspedisi kecil. Dugaan, penggelapan dana perusahaan sebesar 20 juta rupiah. Pelaku tertangkap tangan saat mencoba memalsukan invoice. Saat ini ditahan di Polres. 20 juta. Anita tersenyum getir. Dulu miliaran, sekarang ia jatuh karena 20 juta. Kebiasaan lama memang sulit hilang. Hasan, yang tidak punya keahlian selain menipu, mencoba mengulangi perbuatannya dalam skala yang lebih kecil dan lebih bodoh. Ia pasti putus asa. Lalu Sinta menggulir ke pesan kedua, yang baru masuk beberapa menit lalu. Pesan itu dari Satpam Komplek Perumahan Lama Sinta. Pesan kedua, "Mbak Sinta, tadi di komplek kita ada keributan. Ada ibu-ibu tua ketangkap basah mencuri jemuran di rumah Blok C. Pas ditangkap, dia teriak-teriak histeris. Pas dibawa ke pos Satpam, saya lihat mukanya. Ya ampun, Mbak. Itu Ibu Risma. Mantan mertuanya Mbak Anita. Kan? Mukanya kucel, kurus kering. Malu-maluin. Sekarang sudah dibawa sama polisi. Mencuri jemuran. Dari ratu arisan yang memamerkan tas branded, menjadi pencuri jemuran murahan. Karma telah datang dengan cara yang paling ironis. Dengan Hasan ditangkap, Ibu Risma pasti kehilangan satu-satunya sumber penghasilannya, bahkan yang sekecil apapun. Ia kelaparan. Dan rasa laparnya mengalahkan rasa malunya. Anita menatap layar ponsel itu lama. Sinta memperhatikannya. "Kamu nggak apa-apa, Nit?" Anita menarik napas panjang. Ia tidak merasakan ledakan kebahagiaan. Ia tidak merasakan keinginan untuk bersorak. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Sebuah beban yang sangat berat, yang selama ini tidak ia sadari masih menggantung, akhirnya terlepas. Babak itu telah benar-benar ditutup oleh takdir. Ia mengunci layar ponsel itu dan mengembalikannya ke Sinta. "Nggak apa-apa," katanya. "Malah, aku lega." Ia berbalik. Tidak ada lagi bayangan masa lalu di matanya. Di depannya, Fajar sedang tertawa, tangannya terulur ke arah kue ulang tahunnya. Pak Rahayu tersenyum padanya. "Ayo, nak, waktunya tiup lilin," kata Pak Rahayu. Anita mengangguk. Ia berjalan menghampiri putranya. Ia mengangkat Fajar ke dalam pelukannya, mencium pipi gembilnya. Ia berdiri di depan kue, di samping ayahnya, dikelilingi oleh tawa anak-anak panti. "Selamat ulang tahun, sayang," bisiknya pada Fajar. Anita memejamkan mata sejenak, memanjatkan doa syukur. Lalu, ia membuka matanya, tersenyum, dan bersama Fajar, ia meniup lilin angka 1 itu. Api itu padam. Dan yang tersisa hanyalah cahaya. Cahaya dari fajar barunya.